Nah, setelah itu kita bisa kumpul-kumpul dan mengeluarkan ide-ide kita tentang acara yang akan kita lakukan. Takutnya anggota-anggota lain tidak bisa membeli almet ini. Namun dengan iming-imingan dari anak-anak inti lain, akhirnya mereka setuju. Anak-anak inti suka diambil sama pembina. Jadi kita merasa kayak wah, kita mengumpul tapi pembina malah manggil anak-anak inti, gimana dong? Kalau soal pembina ya pasti anak-anak sekolah Indonesia Mekah pasti tahu siapa pembinanya. Pembinanya itu Baiklah, saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kemenangan. Wah, Masya Allah sekali ya salamannya. Kali ini kita dapat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Mahir Show. Seperti biasa, The Mahir Show akan menghadirkan bintang tamu yang spektakuler dan juga informatif. Inilah dia, The Mahir Show untuk Anda. Wah, udah lama nih kita nggak hadir di hadapan para penonton. Dan yang pastinya The Mahir Show hadir dalam format yang berbeda dan juga host yang kece-kece. Bener banget ya, Dip. Nah, tapi sebelum lanjut, ada baiknya kita perkenalan dulu kali ya? Iya, betul banget. Baik, perkenalkan, nama saya Yasin. Nama saya Adib Nabil Hasan Maki. Nah, tadi Adib udah ngomong tentang host baru dan juga format yang baru. Tapi kita juga di sini mengundang salah satu narasumber yang bisa dibilang baru juga nih teman-teman. Wah, kira-kira siapa tuh Sinta? Nah, penasaran? Mari kita sambut Kak Abdullah. Kepada Kak Abdullah, dipersilahkan untuk mengenalkan diri Kakak. baik, terima kasih De Yasin dan De Adib. Perkenalkan, nama saya Abdul Marjani dari kelas IPA A dan saya merupakan mantan ketua OSIS periode 2023-2024. Dan sekarang saya sedang menjabat sebagai produser di SIM TV. Wah, keren banget nih. Walaupun udah lengser ya dari jabatan ketosnya, tapi wah, Kak Abdullah masih bisa dibilang eksis ya untuk mengembangkan program-program yang ada di Sekolah Indonesia Mekah. Nah, makanya episode kali ini hadir untuk menanyakan pengalaman-pengalaman dari Kak Abudnya sendiri. Iya, betul oh, ya. banget. FYI ini teman-teman, Kak Abdullah ini kita sering memanggilnya dengan sebutan Kak Abud. Abud. Jadi lebih enaknya gitu, Iya, lebih betul banget. gampang gitu kita memanggilnya Kak Abud, teman-teman. Betul. Yaudah nih, karena kita makin penasaran nih, penonton juga pasti makin penasaran. Langsung aja kita tanya-tanya. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya sih. Nah, pertanyaan pertama nih tentang perasaan Kak Abud sendiri setelah turun dari jabatan ketua OSIS. Itu bagaimana perasaannya? Perasaan yang pasti sedih banget karena saya masih belum move on dari ketua OSIS ini, karena sebenarnya saya bisa melanjutkan periode ini sampai bulan Oktober. Namun pihak kepala sekolah memutuskan kami untuk turun di bulan Juli ini. Oh, sayang sekali banget ya Sin. Padahal Kak Abdullah punya semangat yang membara banget ya, sampai pengen banget nih megang OSIS Sekolah Indonesia Mekah sampai Oktober, cuman gimana Sampai lagi masa ya? jabatannya selesai. Iya, betul ya? banget. Cuman ya udah gimana, udah ada sistemnya ya kan ya. Ya, tapi berkat Kak Abud sendiri bisa menghasilkan almet yang sedang kita pakai ini loh. Oh iya, FYI ya teman-teman, almet yang kita pakai ini sekarang Jadi nggak sia-sia gitu kan? Iya, ya? betul banget. Almet ini tuh ide dari Kak Abud Abudnya sendiri. teman-teman. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Iya, karena sebelumnya ini saya dapat dari ide dari teman saya. Oh gitu. Dari awal pertama kali masuk ke awal tahun, teman saya ini kayak Abud, bisa dong bikin almet kayak beda dari yang OSIS lainnya gitu. Wah, tapi saya masih ragu karena takutnya anggota-anggota lain tidak bisa membeli almet ini. Namun dengan iming-imingan dari anak-anak inti lain, akhirnya mereka setuju. Ya termasuk kita juga ya, kita juga seneng banget nih dapat bisa make almet yang merupakan ide dari Kak Abudnya sendiri. Dan sekarang berkat almet ini kita sudah jadi ciri khasnya Sekolah Indonesia Mekah banget. Betul nih. banget, jadi ciri khas OSIS Sekolah Indonesia Mekah ya lebih tepatnya Betul. ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua kali ya. Pertanyaan kedua ya, Kak Abud, selama menjabat jadi OSIS nih, hal apa yang paling berkesan atau yang paling seru nih dari pengalaman Kak Abud sendiri selama menjabat OSIS ini? Hal yang paling berkesan saat saya menjabat sebagai ketua OSIS ialah saat kumpul sama teman-teman sih. Kan kita kalau sebelum acara pasti ada reunian atau meeting antara anak inti dan anggota-anggotanya. Nah, setelah itu kita bisa kumpul-kumpul
dan mengeluarkan ide-ide kita tentang acara yang akan kita lakukan. Itu sih yang menurut saya berkesan. Apalagi kalau kita habis melakukan acara itu terus dapat rating 10 dari Pak Pembina. Gimana sih perasaannya kalau saya sebagai ketua mendapatkan rating 100 atau enggak 10 dari para pembina itu? Setuju banget. Kita juga kalau misalnya dikasih rating 10 bakal seneng kabut. Gak cuma Iya kabut dong. doang sih. Dan Namanya atasan. Iya, kalau betul ngasih- banget. Atasan tuh melihat iya betul. tata kerja kita itu kayak gimana. Alhasil kalau kita kerjanya bener, atasan nggak nanggung-nanggung kalau kasih nilai 100. Iya, apalagi sampai dipuji ya kabut. Itu perasaannya pasti senang banget. Kita juga happy ya kalau dipuji sama orang, nggak cuman pembina kita. Iya. Juga selain itu tadi saya dengar tipenya Kabut ini suka ngumpul-ngumpul bareng gitu Iya. biar dapat masukan juga dari anggota-anggota lain begitu. Oke, langsung ke pertanyaan yang ketiga. Proker yang paling disukai oleh Kabut sendiri dan berikan alasannya kenapa. Proker yang paling saya sukai adalah study tour. Study. Dari sebelum saya menjadi anggota OSIS maupun jadi anggota OSIS, saya paling suka dari proker OSIS itu ialah study tour. Karena apa? Saya tipe orang yang suka jalan-jalan. Tapi bukan jalannya pas sampai di tujuan, pas lagi jalan-jalannya di bis. Itu sih yang saya paling suka. Karena di bis ini kita bisa sharing antara di teman sebangku kita, bisa sharing apa pengalamannya, apa kelasnya berapa. Biasanya saya pernah duduk sama adik kelas. Itu sih sepanjang jalan ngobrol terus kita. Itu sih yang seru menurut saya. Oh, jadi kalau dari pengalaman Kak Abud sendiri ya, yang paling seru itu yang paling seru ya prokernya itu proker study tour. Karena selain jalan-jalan di dalam bis juga dalam menuju Ada memorable juga iya, di ada dalam perjalanan ada juga. pengalaman-pengalaman kita ngobrol sama orang baru, sama adik kelas juga maupun sama teman lainnya. Jadi wawasannya sangat luas gitu ya. Iya, jadi nambah ini ilmu-ilmu baru dari orang lain. Apalagi kalau kita udah sampai tujuan, kita dapat satu kamar sama teman-teman kita, apalagi sahabat. Wah, itu rasanya sangat memorizing banget. Amazing banget, gila. Iya. Yang biasanya anak-anak inti suka diambil sama pembina. Jadi kita merasa kayak wah, kita mau ngumpul tapi pembina malah manggil anak-anak inti, gimana dong? Kita nggak bisa ngumpul. Merasa ada yang kurang gitu Iya. ya. Tapi pembina kita bisa dibilang baik. Ya demi kebaikannya juga. Nah, Yes. Kita bisa ngumpul sama teman-teman kita di study tour. Itu sih yang paling berkesan, apalagi satu kamar dengan sahabat kita. Oh ya bentar sih, ngomong-ngomongin pembina OSIS Sekolah Indonesia Mekah, kakak bisa ngasih gambaran nggak pembina Oh iya, OSIS Sekolah Indonesia Mekah ke teman-teman di luar sana mungkin karena tadi udah disebutkan ya, pembinanya baik, pembinanya perhatian banget sama Kak Abud, bisa dijelaskan lebih detail nih ke teman-teman di luar sana. Kalau soal pembina ya, pasti anak-anak sekolah Indonesia Mekah pasti tahu siapa pembinanya. Pembinanya itu Pak Ivan, seorang artis modeling, seorang aktor. Itu sih hebatnya dari beliau adalah beliau ini orangnya multi talent, semua bisa, acting bisa, nyanyi bisa, ngajar apalagi. Saya paling suka sama beliau itu ialah pas beliau ngajar. Beliau tuh kalau ngajar benar-benar sangat dipahami, penjelasan itu sangat rinci dan bawahnya sangat fun. Itu sih yang saya sukai. Apalagi kalau beliau mengorganisasikan sebuah OSIS, itu benar-benar sangat organisir banget, Sangat tegas ya. sangat tegas. Wah. Apalagi kalau soal kasus keamanan sih yang paling sering dengar amarah-amarah dari Pak Ivan ini. Memang semua pembina tuh emang terpacu sama kedisiplinan sekolah. Iya. Gitu. Betul. Oh ya ini Sin, Adip sedikit penasaran nih, karena tadi Kak Abud udah nyebutin pembina sama OSIS Sekolah Indonesia Mekah itu sangat dekat ya, dan sampai-sampai bisa menghasilkan karya film ya, kalau nggak salah karya film. Udah berapa tuh? Ada 3 lebih nih karya film yang dihasilkan berkat kerjasama antara pembina dan juga OSIS Sekolah Indonesia Mekah. Sebenarnya film yang udah kita produksi ada 4 film. Oh ada 4. Ya, yang pertama Nadia 1, Nadia 2. Nadia 2 ini Nadia dan Anjas. Terus ketiga Yusuf Fendi, yang keempat Semoga Kau Mengerti. Nah, yang Semoga Kau Mengerti ini adalah masa jabatan saya. Masya Allah. Dan dengar-dengar ada film terbaru lagi nih. Iya. Dan judulnya itu lebih ke horor gitu ya.
Karena kita udah memproduksi film-film dengan genre romantis, percintaan. Tapi bukan percintaan ya, maksudnya cinta itu haram. Percintaan remaja ya lebih Iya, tepatnya ya. remaja. Larangan cinta pada saat kita remaja. betul, Itu betul. yang kita fokuskan pada genrenya. Yang pertama ada fighting, Yusuf Fendi. Itu temanya fighting. Iya. Nah, sekarang kita membuat genre yang menarik. Wow. Yang beda dari yang sebelum-sebelumnya yaitu horor. Yes, oh. Karena sebelumnya FOI ini, Asim TV ini pernah memproduksi suatu film yang bernama Sendirian. Oh, sendirian. Ya, jadi kita ingin mengangkat lagi genre tersebut dan menjadikan layar lebar lagi untuk semua kalangan-kalangan Arab Saudi. Wah, bagus nih inovasinya teman-teman. Teman-teman yang memiliki jabatan ketua OSIS di sekolahnya masing-masing bisa nih ikutin pengalamannya dari Kak Abud, ya kan? Bisa mendekatkan diri ke pembina OSISnya, menjalin hubungan lebih baik lagi, juga mengadakan proker film nih, apalagi filmnya katanya ada berapa? Ada 4 ya? 4. Wah, luar biasa sekali teman-teman. OTW 5. OTW 5 gitu. Bisa diikutin teman-teman. Sangat menginspirasi sekali ya Yasin Kak Abud ini. Dan mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Oke, Pertanyaan selanjutnya. yang keempat ya. Ya. Untuk Kak Abud, yang menurut Kak Abud nih, Kak Abud itu bisa nggak sih selama jabatannya ada program yang terlaksana dan juga ada program yang tidak terlaksana? Itu bisa dijelasin nggak faktor-faktornya karena apa aja? Yang apa dulu nih? Yang tidak terlaksana. Yang tidak terlaksana dulu ya. Oh. Kalau yang tidak terlaksana mungkin seperti Getanam. Getanam ini sebenarnya terlaksana, cuman yang kita ketahui Arab Saudi ini memiliki suhu yang sangat ekstrim sekali, yang menjadikan ini sebuah hambatan kalau kita menanamkan sesuatu tanaman di Arab Saudi. Makanya kita menerbitkan sistem hidroponik dengan air yang mengalir terus tanpa menggunakan tanah. Itu sih keunggulan dari hidroponik ini. Cuman dia airnya harus dikontrol terus, nggak bisa kita tinggalin, apalagi kalau libur panjang. Pernah kalau kita jujur ya, kalau saya jujur, ketanam ini pernah mati 2 kali karena kita tahu panasnya Saudi sangat panas banget, sampai 47 suhu derajat ya. Sempat 47 derajat itu panas banget. Ya, manusia aja bisa tumbang, apalagi tumbuhan. Betul banget. Makanya dari itu getanam ini sebenarnya sangat unggul karena getanam ini sudah mau dilaksanain, cuman banyak hambatannya. Maka dari itu di jabatan saya ini saya ingin melaksanakan getanamnya itu dengan se-effortnya saya. Cuman ya itu hambatannya tetap di cuaca. Ya, walaupun tidak terlaksana tapi setidaknya Kak Abud udah berusaha Ya untuk udah ada effort yang luar biasa udah banget effort ya. yang luar biasa Iya benar gitu. banget. Sampai menciptakan hidroponik yang itu mengalir air terus-menerus gitu tanpa Iya, kita iya. harus bekerja lagi. Itu merupakan ide bagus loh sebenarnya. bagus Apalagi sebenarnya. di sekolah Indonesia Mekah ini, lebih tepatnya di kota Mekah ini, kita tahu kan ya tanah itu sangat gersang dan sulit sekali untuk ditanami sama tumbuhan. benar. Dan itu merupakan ide yang sangat menarik dan bisa dibilang cerdas ya Cerdas. untuk ditanam di sekolah ini. Betul. Menggunakan teknik hidroponik ya Kak Abud. Mungkin salahnya dari saya, bukan salahnya sebenarnya, hambatannya ialah saya terlalu terburu-buru. Karena mengingat jabatan saya sebentar lagi mau turun, saya ingin getanam ini segera dilaksanakan. Makanya saya sangat buru-buru, saya koordinasi ke Pak Pembina, saya koordinasi ke kepala sekolah untuk segera dilaksanain getanam ini. Oke, tapi seperti yang tadi Yasin udah bilang, walaupun ini merupakan salah satu program yang sebenarnya terlaksana ya, cuman karena ada beberapa hambatan yang lain, jadi program ini jadi tersendat ya di pertengahan. Tapi itu sudah bagus banget sih. Kita patut banget untuk acungi jempol Kak Abud, kita sekali lagi beri tepuk tangan karena effortnya luar biasa banget ya. Benar. Ini merupakan salah satu program yang memang sulit sekali untuk kita lakukan. Nah, Selain getanam apalagi kira-kira? Kalau selain getanam, ialah mungkin Jumat Sehat. Jumat Sehat ini hambatannya adalah karena anggota murid-murid yang di sekolah Indonesia Mekah rumahnya jauh-jauh banget. Jadi yang saya khawatirkan ialah kalau mereka udah main, saya nggak tahu yang ngejemput ini siapa. Mereka bakal pulang sama siapa? Itu sih yang saya khawatirkan karena yang kita tahu wali murid dari anak-anak sekolah Indonesia Mekah itu terbilang strict, sangat menjaga anaknya. Maka dari itu saya sangat waspada, sangat ragu-ragu untuk melaksanakan proker-proker Jumat Sehat.
Tapi sebelumnya udah pernah terlaksanakan ya Jumat Sehat ini? Iya, pernah terlaksana. Bagian putih sudah terlaksana, bagian putra juga terlaksana. Cuman karena ada hambatan itu ya, Iya. permasalahan ini. Jadi Tapi kalau dari pengalaman saya sendiri ya, jadi Iya. bukan lebih ke striperan nih, Dit, tapi lebih ke kerjaan orang tua. Kenapa? Karena kerjaan orang tua ini sangat padat gitu, jadi nggak ada yang nganter gitu. Oke. banyak hal ya, banyak faktor ya. Banyak banget. Banyak faktornya. Langsung. Tadi udah disebutin yang tidak terlaksananya. Nah sekarang kita tanya nih, program kerja yang terlaksana dan yang paling berkesan nih selama jabatannya Kak Abu. Yang paling proker yang terlaksana yaitu study tour sih. Tadi itu. Itu ya, study tour. proker yang harus ada di semua periode-periode. Karena itu sangat berkesan sih bagi anak-anak. Oke, ini pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara mengatasi jika ternyata di dalam tubuh OSIS terdapat masalah internal antar anggota atau bahkan ketua dengan wakilnya. Itu sih yang selalu ada kalau kita menjabatkan ketua OSIS. Biasanya dalam tubuh OSIS ini tidak luput dari namanya masalah internal. Sepengalaman saya, kalau ada masalah internal seperti itu, saya akan mengumpulkan pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian, saya ingin mendengarkan aspirasi dan unek-unek yang ingin mereka sampaikan. Makanya, jangan sampai masalah ini meluas karena bisa menghambat kinerja OSIS-OSIS yang lainnya. Dan itu bisa sebagai contoh yang buruk ya bagi Iya. anak-anak yang lainnya. Oke, kita tadi udah dengar ya pengalaman dan juga jawaban yang sangat menginspirasi sekali nih dari Kak Abdul Ahmad Yani. Namun sayangnya teman-teman, untuk episode The Mahir Show Perdana kali ini bersama Kak Abdul Ahmad Yani kita sudahi sampai sini, dan mungkin kita bisa ketemu di episode selanjutnya. Teman-teman jangan lupa nantikan dan juga nonton ya Sin episode The Mahir Show selanjutnya, karena kita tentunya akan menghadirkan tamu-tamu yang lebih keren-keren lagi. Betul sekali. Stay tune di YouTube The Mahir Show. Kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, teman-teman. Sampai jumpa semuanya.